Nah sekarang yang jadi pertanyaan paling inti adalah ketika kita bertuhan, awasnya, apakah itu ghariza fitriyah ataukah ghariza muktasabah? Apakah insting bertuhan itu insting dari sononya atau insting karena proses budaya? Fitriyah dari sononya. Ya, seprimitif-primitifnya orang, ya, yang belum berkebudayaan tinggi. Di zaman batu, masih berburu, tidak pernah mengenal pendidikan apapun. Itu sudah dalam gharizanya, instingnya, itu mengakui ada kekuasaannya mengatur alam ini. Dasar insting dia minta bantuan akan kekuatan yang tidak terlihat itu kok. Jadi kita bicara kembali lagi yang kepada persoalan-persoalan tentang bagaimana memahami aturan tata krama kita meminta kepada Allah juga perlu kecerdasan. Dan saya kira juga tasawuf itu sendiri adalah penuh dengan kaidah-kaidah, pemahaman-pemahaman yang saya percaya ya bisa meningkatkan kecerdasan spiritual itu. Karena kita lebih banyak melihat ke dalam daripada lebih banyak introspeksi daripada ekstrospeksi. Ya memang introspeksi itu ternyata lebih sulit ya daripada introspeksi. Melihat orang lain itu lebih mudah daripada melihat diri sendiri. Antara lain keberatannya adalah ketidakjujuran. Siapa yang mau menyalahkan dirinya sendiri? Nggak ada. Yang ada kan orang membela dirinya, mempertahankan, mencari dalil, mencari justifikasi atas kesalahan-kesalahannya itu. Iya, mencari alasan lah. Ya kaliannya ketemu alasannya kok. Pembenaran. Iya. Iya. Sulit orang ngaku salah itu. Nah di sini jadi yang menjadi persoalan bahwa kita ini harus selalu belajar dalam hidup ini. Jangan take for granted bahwa apa yang ada, yang kita temukan, yang kita lakukan sudah betul. Ternyata di peta nikah, kasih salam lulu. Iya, apalagi yang sifatnya spiritual, apalagi sifatnya sosial, apalagi politik yang setiap detik berubah. Fisika saja yang disebut ilmu pasti selalu direvisi kok. Paham boleh? Iya. Aneh beli kadang-kadang. Itu jadi ya menilai apa? Oh iya dong. Oh iya begitu. Nafsu itu apa sih? Nah kan kembali kepada definisi itu. Dari kata nafsu juga menjadi nafas, bernafas. Ya tanafasu bernafas. Iya kan? Kalau teori-teori ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, nafsul ammarah. Iya kan, berbagai macam nafsu. Ini barangnya masih jikunku. Barangnya masih dengan atribut yang berbeda-beda. Maka dia menjadi berbeda. Itu makanya jadi sedikit beda, istilahnya beda. Sedikit beda, istilahnya beda kan itu. Bahkan masih cilik, arane bayong. Sejentik kocolan, setangan boncel, bawa sepupu deleng. Ya kudiku barangnya mah. Iya kan? Ya nafsu itu nafsu lawamah. Ini nafsu la'mar tuh bisu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmain itu adalah satu kondisi sebetulnya. Ketika nafsu kita sudah mencapai satu titik damai, kedamaian yang mutlak. Iya, baru dipanggil. Karena kalau tidak dalam keadaan damai, enggak bakal terdengar. Ente lagi sibuk mikir ngobrol karo tak kunjung sama sendiri kabel kurung. Iya. Jadi itu pengertian nafsu nanti sangat luas sekali pengertian nafsu itu. Ya sebelum kita ya kalau lihat cewek bernafsu, ceritanya kunku. Nafsu seksual itu namanya. Nafsu birahi. Iya. Ada lagi hawa nafsu. Wanahan nafsa anil hawa. Ini kata nafsu juga orang menjadi bingung tuh. Tapi kenapa orang gak bertanya ya?
Hawa nafsu udah hawa aja nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa. Menahan nafsu dari hawanya. Kitanya hawa nafsu pribadi mohon. Wa nahan nafsa dan wanaha dan menahan, menolak ya, melarang. Wa nahan nafsa dari hawanya, dari keinginannya. Lalu hawa nafsu siapa? Sejen mana ceritanya gini? Walakal berorang barang. Lah ya iya. Kari bayong siapa? Kari bonsel? Kocolan? Deleg? Iya, jadi semuanya itu Sabtu. Ini nafsu, ini hawa, ini roh, ini kolbun, ini segala macam. Ya, ada lagi, ada basiroh, ada aklun. Itu semuanya sama. Ada sir, ya kan? Semuanya sama, barangnya masih jikuniku barangnya mah. Tapi ketika dia memakai baju yang lain, lambinya loreng, tentara kan mah. Manusia juga kan, pakai bajunya coklat, polisi kan makin ke. Iya boleh. Nganggune dasi ngujas, pejabat. Iya kan? Nah, nganggorok, banci. Iya kan? Mereka manusia semua, tapi ketika berganti baju, dia namanya lain. Iya, ya. Ya namanya nafsu. Ya kalau nggak ada nafsu, nggak ada kehidupan dong. Lah ya iya, nafsu itu kan kehidupan. Bernafas. Ya kalau nggak ada nafas, ada kehidupan enggak. Yang mendorong Anda kawin ya nafsu. Yang mendorong Anda makan ya nafsu. Yang mendorong ingin belajar ya nafsu. Pengen mancing surga ya nafsu. Semuanya juga nafsu. Nafsu itu kan satu energi tertentu yang ada di diri kita yang bisa penggerak. Yang namanya juga motorik kan. Motorik yang sangat halus sekali. Menghancurkan juga nafsu juga. Membangun nafsu juga. Nah, nafsu membangun, nafsu menghancurkan. Nah, makanya juga ya insting juga ya sama. Ya. Kita juga makan kan iya. Apa namanya? Insting itu apa? Ya nafsu juga. Nah, kalau makanya secara global yang Sigmund Freud juga ya sebetulnya masih sangat dangkal sekali, tapi pada zamannya ya satu kemajuan juga ketika membagi ada dua jenis insting, ada insting of survival dan insting of destruction, insting menghancurkan dan insting juga ingin pertahankan hidup. Ya pada zamannya hebat, tapi ya kalau kita lihat dari kacamata Islam ya langkah apaan Sigmund Freud ketinggalan. Iya kan? Ya itulah ya, tapi kita hargailah itu dia punya kemampuan berpikir lebih jauh ke sana. Jadi nafsu ini adalah satu kehidupan yang ada pada diri kita sendiri. Kita bergerak, sebenarnya yang bergerak adalah nafsu kita sendiri. Kalau untuk kebaikan ya nafsu kebaikan, ya, nafsu kejahatan. Kalau seks ya nafsu seksual. Kalau pengen jabatan ya nafsu jabatan. Nafsu harta, nafsu menyalah-nyalahkan orang saja, nafsu nggak pernah merasa puas, ya kan, marah saja, nafsu amarah juga nafsu juga, mencelah saja nafsu lawamah, tenang, adem, tentrem, adem, ya kan gitu, nafsu mutmainnah, iya kan begitu. Berapa banyak ini? Ya, sangat banyak sekali. Manusia kan satu manusia. Baka wong ireng negro kon ora. Baka sepitinarna Cina. Organnya ya sama. Jaringan sarafnya ya sama. Ya. Saya kira itu global ya, pada awalnya memang seperti itu. Tapi lalu psikologi itu kan mengalami satu ilmu yang banyak mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya sekali. Sehingga teori-teori Sigmund Freud tentang jiwa manusia ketika anak-anak kan lalu berkembang menjadi satu ilmu tersendiri, menjadi psikologi anak-anak. Enggak psikologi anak-anak.
kemudian psikologi puber, ya, psikologi umum dan sebagainya. Dalam psikologi anak-anak sendiri juga kan itu pertumbuhan emosi pada anak-anak juga sangat berkaitan dengan faktor usia, lingkungan dan sebagainya. Bahwa dua emosi yang muncul sejak manusia lahir itu adalah suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Ketika dia sudah kenyang, dia diem. Ketika lapar, dia nangis. Antara senang, enak dan tidak enak. Itu sejak dini. Psikologi anak-anak itu dari sejak kecil balita sudah muncul dua emosi itu. Nah, emosi-emosi yang lain kapan munculnya? Ya. Pengenalan lingkungan. Emosi takut muncul pada usia berapa? Ya, itu berurutan. Emosi kerinduan ketika dia lama tidak melihat orang tuanya, dia mencari mama, papa mana. Ya. Kemudian emosi marah. Itu muncul pada usia berapa bulan. Sekian. Jadi setiap hari itu pertumbuhan emosi itu dipantau. Dan average rata-rata menjadi satu ilmu juga bahwa emosi ini muncul pada umur sekian sampai kepada pertumbuhan saraf sendiri. Ya, kayak emosi itu juga dengan saraf itu akan berkaitan gitu, karena dia akan disalurkannya melalui saraf juga. Marah itu sarafnya lain yang dipakai ketika orang itu merasakan rindu. Lah iya kan gitu. Itu ya Sigmund Freud global, lalu rinciannya kan lebih mendetail sekali dalam psikologi anak-anak itu sendiri. Jadi ya pada akhirnya dan sampai sekarang ini emosi-emosi kita, bakat-bakat yang kita miliki itu memang ada dua, ada yang ghariza ya, yang fitria yang dari sononya. Ada lagi yang ghariza, yang muktasabah, hasil proses pendidikan. Kita berpakaian, makan nasi, bersopan santun, itu adalah muktasabah, artinya yang hasil dari pendidikan dan pelajaran. Nah sekarang yang jadi pertanyaan paling inti adalah ketika kita bertuhan, awasnya. Apakah itu ghariza fitriyah ataukah ghariza muktasabah? Apakah insting bertuhan itu insting dari sononya atau insting karena proses budaya? Fitriyah dari sononya. Ya, seprimitif-primitifnya orang. Ya, yang belum berkebudayaan tinggi di zaman batu, masih berburu. Tidak pernah mengenal pendidikan apapun. Itu sudah dalam gharizanya, instingnya. Itu mengakui ada kekuasaannya mengatur alam ini. Dasar insting dia meminta bantuan akan kekuatan yang tidak terlihat itu kok. Sekalipun nanti namanya berbeda. Ada dewa, ada Tuhan, ada pangeran, ada Gusti Allah. Ada yang, ada macam-macam, ada irons, ada Yehova, ya kan, dan lain sebagainya. Kalau saya mah terlepas apapun namanya, ketika kita mempersamakan persepsi tentang Tuhan itu, ketika sama, ya berarti sama. Sekalipun Tuhan yang kau sebut namanya Allah, tetapi ketika ada verifikasi. Ya, ada penelitian lebih lanjut. Coba jelaskan Tuhan Allah yang seperti apa. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan kami sih nurut saja akan kehendak kami, terserah kami. Kalau kaminya mau berubah ya Tuhan kami mau merubah. Oh, kaminya tidak mau berubah ya Tuhan kami tidak merubah. Oh, berarti Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang bisa diatur oleh kamu, yang nurut saja. Kalau saya emang enggak. Tuhan saya mah Tuhan sekerapa dewek, belum bisa diatur gitu.
Ya selama ini kan orang kan menyembah Tuhan yang bisa dia yang nurutin saja. Dengan dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dia akan merubah nasib satu bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Berarti kalau bangsa itu merubah ya Allah merubah. Kalau enggak ya Allah tidak. Berarti kan nurut berarti Gusti Allah. Ya berarti lain kan sekalipun namanya sama. Ada lagi saya juga namanya Allah tapi jenisnya kelaminnya laki-laki. Oh bukan. Kalau Tuhan saya bukan laki-laki bukan perempuan. Ungender tidak ada gendernya tidak bisa bukan perempuan. Oh beda. Ketuhan kamu, kalau Tuhan saya punya anak. Oh bukan, kalau begitu Tuhan saya nggak punya anak dan tidak pernah melahirkan, tidak dilahirkan. Bisa saya mengatakan Allah juga, tapi keberadaan Tuhannya yang disebut Allah itu 5 miliar tahun yang lalu. Bukan, kalau saya mah qadim yang tidak berawal. Kan beda nantinya. Sekalipun namanya sama, tapi dia namanya beda, tapi ternyata sama. Iya sama berarti. Anu wong gulati Imam Syafi'i langka jana bisa tarsono bocah keriting bisa ceramah ngajine pinter asal sing suka selamat rabi yang udah kujat ya kulku tarsono ya padam mau tarsono mau Imam Syafi'i ya wong kunik je paham gak kira-kira ya iya apalagi itu nama yang berbeda nama yang sama juga pengucapannya gak sama. Ana sing Allah, ana sing Allah, ana sing Allah. Ana Allah, ana Allah, ana Allah, ana Allah. Enggak ada urusan berbeda-beda aja, enggak ada pelok apa cangkem lagi. Di situ kira-kira jadi non iya belok kan. Ya iya jadi memang pada akhirnya ya itu. Nah, saya sendiri mengikrarkan bahwa Tuhan saya adalah namanya Allah juga bukan hasil penemuan saya. Iya kan? Yang mendeklarasikan kan Kanjeng Nabi Muhammad namanya Allah tuh. Ya udahlah kita percaya namanya Allah udah kita bakukan namanya Allah kan gitu. Mau Anda bilangkan Allah, mau ilahun, mau Rabbun juga terserah saja. Ya ilahi, yang mana ilahmu? Yang ini ya pada kalau usaha itu barang mah. Ya Rabbi siapa kalau ini? Ya yang wujud kidambakonya iya pada berarti gitu aja. Itu kan jadi jangan aneh bahwa nama berbeda ketika sifat-sifat substansinya itu sama ya berarti dia sama. Ya kan begitu. Sekalipun namanya sama tapi hal-hal yang substansialnya berbeda ya berarti beda dong. Bahkan arahnya adik. Kerjanya aja nambal ban. Beli. Pokoknya sering makro. Ya pada kita gadua adek ke Cirebon. Bengnya pernah dagang mobil. Tapi nambal ban mah beli. Bocah dogolong. Ya pada dogolongnya mah. Umur pira. Adek kan gue ya bangsa 20. Wah bakal adek Cirebon mah ya. Umurnya us. Saya ketluis kalau sudah apa. Oh berarti bagian arahnya adek kesejen. Bangnya orang kan gitu. Arane pada ada, wongnya sejen. Arane sejen, wongnya pada ya ada. Imam Syafi'i motor seorang kan begitu. Jadi memang apalagi nama manusia juga kadang-kadang punya nama yang banyak. Ada isim, ada laqab, ada kunyah. Ada name, ada surname. Mau di Indonesia banyak kan name laga surname, laga family name gue ya. Agus ya Agus Pep. Iya, aliasnya. Agus apa? Agus baik. Iya. Ada apa? Ada God spot. Terus begini, semuanya punya kemampuan. Akal bisa menangkap. Punya potensi untuk menangkap. Hati bisa menangkap. Roh bisa menangkap. Itu semuanya adalah punya potensi yang berbeda. Dan ada keterbatasan-keterbatasan. Yang unlimited potensi itu adalah ruh. Kalau ruh itu udah tak terhingga kemampuannya. Kenapa sih? Ya lain. Orang hati bisa terbatas. Yes, mobil bela punya
punya apa namanya, punya kecanggihan yang berbeda-beda. Kalau mobil carry 70 gebek pun kok. 120 ya siap-siap itu gal sikile. Iya kan? Pindah lagi mobil apalagi BMW 160 tenang aja. Rolls Phantom 200 ada masalah. BMW 200 melesat kabeh ban iki. Iya kan begitu. Nah, kemudian Rolls Royce Phantom, Lamborghini mudah pisan begitu. Iya kan 300 km per jam. Kan begitu persoalannya. Nah, ada lagi yang kecepatan yang tak terhingga pakai mesin jet kan gitu. Ya, supersonik. Nah, kita juga sama. Jadi kalau masih pakai otak, lamban otak bang. Carry mulu mobil kah? Iya. Lamun kalbun ya masih BMW lah gitu. Ya kan gitu. Kalau Lamborghini ya sudah lebih tinggi lagi kecepatannya. Jadi kemampuan untuk memaham juga lain. Ya, karena Pak didesain berbeda, ya bahannya lain, besinya aja lain. Apanya besinya saja lain, platisnya itu udah campur dengan timah dengan baja sehingga 20 tahun juga nggak karatan. Kalau buatan Jepang, 30 tahun udah keropos kabeh kan. Nah gitu. Jadi hati juga sama. Ya, bisa kena keropos. Akal apa maning? Sering rontok akal makin ke. Invalid kan. Pikir segala macam. Kalau roh nggak bisa roh mah. Nggak ada rohnya. Iya, kalau roh itu punya kemampuan yang lain. Dia sudah transparan dan transandental, sudah tidak mengenal dimensi lagi tuh. Dan dia tidak mati. Dan tidak hancur roh. Nah, jadi kita masih tahu persis bahwa, tetapi ketika Anda bertanya roh siapa ya, ulatan tak bakun mah. Saya juga tidak bisa mendefinisikan roh itu apa. Karena Allah roh juga tertutup. Yang penting kamu sadar ada dan bisa bermanfaat dan bisa eksis. Tetapi kita untuk mendefinisikan roh itu apa, itu urusan Allah itu mah gitu aja. Dan ketika kita juga mengerti tentang roh, kemudian saya ceritakan begini-begini, kamu pasti nggak percaya. Ukurannya itu ditutup ya. Yas'alunaka 'anir roh, qul ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhan, udah. Iya. Tapi kalau Anda mengenai penelitian silakan saja. Waduh ketemu halus je kelapak, iya. Teliti maning kasap je, iya. Teliti maning atos kayak watu, iya. Teliti maning anu je, empuk je andulunya, iya. Banyak bener, gembur-gembur, iya. Tekan kentos akhirnya mah. Di ujung-ujungnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Itu baru kelapaknya. Roh. Setiap satu kemajuan masih ada lagi banyak di sana dan tak berujung pada akhirnya. Jadi ya wis lah bakal mengana stop lah. Wa ma ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Nembe tekang batok sirak itu rumah pasan. Iya kan? Ya persoalan begini, di setiap agama itu selalu ada aliran-aliran rasional, aliran spiritual, aliran tradisional. Itu selalu muncul dalam berbagai agama tuh. Di Kristen juga ya ada yang rasional, ada yang tradisional, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Itu saya kira memang mengapa? Ya karena kemampuan manusia mengejawantahkan agama juga berbeda. Ada orang yang mampu mengejar agama hanya dalam secara syariat. Yang penting sembahyang 5 waktu wis beres. Ya wis syukur semua noga. Zakat dibayar, duit lu ngakaji. Iya kan? Bulan puasa, wis cukup ora sempurna. Ya wis sempurna. Nasi tekan kono, ya wis. Rukun Islam 5. Ya karena sementara ini kan Islam hanya terbatas rukunnya 5. Kalau orang sudah punya rukun 5 selesai berarti sudah sempurna Islam. Ya udah cuma syukur. Iya kan? Terus
Ya sudah hebat. Ya saya sendiri juga ngalah kok. Zaman sekarang kalau ada orang melakukan sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, udah hebat kan? Hebat nggak Pak De? Orang yang mau sholat 5 waktu nggak pernah tinggal on time. Waduh hebat. Acungan jempol nang. Iya. Iya, beli nggak sholat kan harus hebat. Nah, itu juga ya nanti ada kelasnya kan gitu. Nah, nanti orang yang sholatnya 5 waktu juga nanti dilihat dari segi kehusuannya juga ya bertingkat-tingkat lagi. Iya, sampai kepada kehusuan yang menghilangkan segala macam rasa sakit ya, sehingga hilang semuanya ya, sehingga manceleng ya betul-betul. Sampai Sayyidina Ali sendiri juga ketika dioperasi dibedol panah di punggungnya itu dalam keadaan sholat nggak terasa kok. Iya, anak sing sholat bari ngadali rabine tangga ya ana. Iya kadang aku baik ya ibu. Beli. Iya, makanya jadi memang pada akhirnya ya nah di sini satu ketika kita menceritakan kelas yang lebih tinggi, kadang-kadang orang membatasi diri ya, aku mau duduk kelas kita aja, duduk makomnya kita, makom tuh kelas maksudnya, ya wus bakal beli tekan ya wus, bakal beli pengen munggah mau beli apa, mau jadi tema kelas hiji bayar wus syukur, belum di kono, oh lillah, enak kono, jadi kono ya pemahaman agamanya ya orang kata ganjaran bayar apa bagus menurut kan. Asal betul-betul membangun psikomotorik bahwa dengan adanya Anda meyakini adanya ganjaran akhirnya Anda terdorong berbuat baik, itu bagus kok. Ini yang lucu kan ganjaran Galdina cangkem ngomong pengen surga tapi ana tangannya beli mangan oleh rembu je pribin maning. Ini persoalan. Jadi saya tetap menilai itu pada aplikasinya nantinya, bukan pada teori. Saya kan begitu. Iya kan? Iya. Keilmuan nggak ada urusan. Kesalahan seseorang tidak bisa diukur dengan keilmuannya. Nah, itu persoalannya kan. Ilmu kan IQ, hubungannya dengan IQ. Tapi kesalahan kan dengan kesalahan sosial kan spiritual questionnya. Iya kan? Spiritual question itu. Nah nanti kalau sudah spiritual question itu emotional question. Kalau spiritual question ini sudah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi lagi ya, dia punya kecerdasan yang sudah tinggal pakai otak lagi loh. Yang ngapain yang sudah pakai punya mobil Rolls Royce Phantom masa nggak skuter maning sih mah. Ya, kalau otak kan skuter ini lebih hebat sih. Dia telat dalam menyelesaikan persoalan juga. Ya, ketika dia memperkirakan kemungkinan terjadi satu kondisi apa yang akan datang. Ya, kalau spiritual kan ya cerdas dong. Ya, jadi bukan tebak-tebakan, tapi itu memang satu kajian orang yang. Jadi maksudnya begini, jangan disamakan orang yang punya spiritual tinggi itu jadi tukang ramal. Iya kayak Joko Bodo golongannya kok. Memang saya peramal tuh. Ya bukan gitu mah. Kalau sudah begitu kan namanya bukan orang yang cerdas, munajim namanya. Nah, munajim itu tukang juru ramal. Enggak itu. Kalau sudah juru ramal, Nabi bilang bohong. Kadzibal munajimuna walau kanu shadaku. Tukang ramal itu bohong. Sekalipun secara kebetulan ramalannya terjadi, tetap bohong. Jawab dianya awalnya bohong, hanya kebetulan pas. Tetap bohong dia. Iya. Ada orang hilang barang. Saya sengaja mau memfitnah seseorang yang mencuri si A. Secara kebetulan si A yang mencuri. Ya itu saya kan bohong tetap. Hanya kebetulan saya gitu. Kadzibul munajimuna walau kana sadaq. Iya ka watanjim. Awas hati-hati jangan suka ramal-ramalan kan gitu. Nah, saya kan sering ditanya itu bagaimana siapa sih nyolong baru bin maning nggak usah ramah-ramah lah gitu, tapi itu sebenarnya bohong-bohongan semuanya. Ya kalau seandainya
Sesuatu apapun yang bakal terjadi, sekalipun kita dikasih tahu, itu tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Karena itu secara khusus diberikan hanya untuk kamu, bukan untuk orang yang lain. Dan kamu tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Paham beli? Dan masih ada burung. Bus dua kecerdasan spiritual. Burung baca karep mati. Di mana kena, saya karep mati konon. Saya dan saya mah. Enggak boleh dong. Iya kan? Dan apa yang terjadi atas dirimu kamu tahu, ya sudah jalannya aja. Nanti di ujung-ujungnya siapakah orang yang tahu itu lebih enak? Enggak tentu. Kadang-kadang tidak tahu lebih enak kok. Lamun kita weru garepan oli iwak sembilang. Belenak mancing aja. Barangnya enaknya karena beli weru. Waduh, detek kok. Sangat menyenangkan sekali. Memang tidak tahu, rata lucu. Kalau sananya jin nawarin, pakai saya ambilin ikannya. Ya duduk mancing kemarin ngerawud. Langkah apa? Jadi memang kita harus melihat bahwa kehidupan yang indah yang seperti ini, yang ada kejutan, yang ada iya. Jadi jangan dikira bahwa kemiskinan itu penderitaan, tidak kok. Ada keindahannya juga. Benar, banyak orang merasa bahagia ketika dia miskin kok. Mulai sengsara ketika dia kaya, kan lucu jadinya. Iya. Jadi makanya saya berusaha berulang-ulang bahwa yang membuat kesengsaraanmu adalah bukan kemiskinanmu. Tapi karena kamu tidak menerima jadi orang miskin. Ya kalau orang terima miskin, persi. Orang miskin, dia menerima jadi orang miskin. Dan dia menyikapinya, dia menerima, dia menjalaninya. Selesai kok. Sekalipun di bawah jembatan. Sekalipun tidurnya di atas tikar bodol. Sekalipun bantalnya gulungan bekas koran. Koran bekas. Koran bekas. Koran bekas. Ya, masaknya di kaleng Indomilk. Ya, kodeknya dadaknya blak pagaring tangga. Lawe sabrang be karo uya dipurus-purus ning gendeng bodol. Rong eblek entok sih. Iya. Kalau dalam puasa. Iya. Kalau saya mah bikin bandrek, bikin bajigur setiap malam Sabtu, goreng bolet, goreng jambu, bukan untuk tolak bala. Sambil wiri, jelelet, ya kan gitu. Ya, dan uangnya lagi ada. Kalau nggak ada, ya dari mana? Kan gitu. Jadi, ya pokoknya anak kopi, anak bahkan jadikan rasa haus itu, mendorong mereka untuk berdoa. Nanti yang menolak bala mah ya mereka. Ya kan gitu, bukan jaburannya. Masa gue selalu disorok-sorok bolek sih mana? Cilik temen. Iya. Emang gak ada? Saya begini, mekanisme dalam kehidupan itu, bahwa belai itu aja digulati, teka mangsa wurunga. Dan Allah sudah komitmen bahwa kamu pasti akan ku coba. Tak pai belai mangsa wurunga siraku. Iya, enggak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa samarati fabasyiris sabirin. Itu artinya bahwa pasti kamu akan kuuji. Percaya. Jadi kalau Allah sudah berjanji pasti akan menguji, ngapain kita nolak? Nolak, mau bisa nolak Gusti Allah sih mah. Ya tinggal ketika Allah kasih cobaan, kasih belai, di akhir ayat kan fabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang yang bersabar. Itu artinya ketika suatu ketika aku menguji engkau, yang kuminta hanya kesabaranmu, bukan menolaknya. Paham beli? Keder pemahaman Islam mah yang beli paham. Ya kalau seandainya belai datang kita diberi kesabaran, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah tumpahkanlah. Afrigh itu kosongkan, tumplakan kabel blak aja setetes ke singkarik ya. Kesabaran kan gitu. Akhirnya apa? Ya menjadi ringan pada akhirnya.
Makanya isti'anu bis sabri was salat. Mintalah tolong kepada Allah ketika kamu kesulitan dengan sabar dan berkomunikasi dengan Allah. Iya, komunikasi yang penting tuh. Hari sembahyang mah sering tidak efektif kok. Iya, iya. Soalnya kan komunikasinya ini, ya salah paham nih mbak ya, penting gitu kan. Non, ya iya, asilah itu artinya satu hubungan komunikasi. Iya, jadi duduk syarat rukunnya kayak orang kalau sudah bicara sholat, bicaranya ke syarat rukun gitu. Bakal puasa nih kempongnya, kan kah? Iya seremonial. Bakal haji nih mubung-mubung ini sarawat-sarawatannya bukan. Bukan kepada napak tilasnya itu kan. Napak tilasnya itu betul. Ya gitu jadi ya istilah tolak balik boleh silakan saja berdosa sih nggak rewel ini doa tolak balik ya mah angkat tolakan barang beli bisa ditolak beli apa ya tekai teka. Iya yang penting kita hadapi kita sikapi oh berarti kita harus bersabar. Nah makanya jadi ketika kita berupaya untuk meminimalkan musibah-musibah itu ya kita mengadakan perbaikan-perbaikan lah. Tapi ketika itu datang ya sudah kita hadapi sebagai satu kepastian. Jadi jangan menghindar daripada itu. Karena pada saatnya Allah itu memberikan belai kepada kita. Tidak selalu itu kita simbolkan sebagai satu azab. Tidak. Sebagai bentuk kasih sayang Allah juga. Diuji itu bukan kekejaman. Dalam rangka untuk meningkatkan kelas. Yang pengen buka kelas loro jebong diuji si priben. Pengen munggah beli, munggah ya diuji di kelas beli diuji maning. Mana munggah anda, perasaan ada cing baik. Munggah kelas telu diuji maning, bakal beli lu siang kelas telu konon beli. Jadi malah justru pada akhirnya orang-orang yang sudah kenal Allah juga ya sebetulnya ya ketika datang ujian ya alhamdulillah dong. Masa melarikan diri? Wah ya teka ujian dibeli manjing-manjing bisa kabur bocah wedan begitu. Melarikan diri ujian. Ya, ujian jangan kita nggak usah menghindar, tapi kita hadapi dengan kesigapan kita, dengan kebesaran hati kita, kan begitu. Dan penuh harap dengan Allah sebagai kita diberi kekuatan untuk menghadapinya itu aja kok. Sebab itu pasti nggak ada yang bisa ditolak tuh. Wah ya sakit, wah ya mati. Wah ya melarat. Mau melarat kan nggak ada urusan. Nah iya. Dan sing awit enom ke pokoknya bercita-cita pengen juara Bi Ayu. Pokoknya selama segala macam sangat selektif. Akhirnya tercapailah. Begitu kawin bodong. Ruwet bikin kayak. Emang dasar tidak pakai oli bodong. Iya. Semua orang bercita-cita yang indah semuanya. Pengen sugih, pengen sehat. Tapi kan tidak selalu. Dan bagi saya kaya dan miskin sama. Apa sih bedanya orang kaya miskin? Kadar banget 10 kan pada sepiring gimana? Ngisinya ya pada mambune. Bukan. Mangan sepiring. Wong sing duitnya miliaran, mangannya pirang-piring. Sing mobilnya anak-anak sing didoke pira kursi ya. Iya kan? Ujung-ujungnya itu. Jadi nanti kebahagiaan hidup ini, kesenangan hidup ini bukan tergantung kepada fasilitas yang ada. Bukan kekayaan dan kemiskinan yang membedakan. Tapi kesiapan kita menjalani kehidupan. Betapa banyak indahnya orang miskin hidup bahagia sekali kok. Dalam kedamaian. Berpelukan dengan istrinya penuh kehangatan dan keharmonisan. Saling menghormati. Badannya sehat, musuh gak ada. Bayangkan. Lah iya dong. Ya mobil fasilitas, orang motor fasilitas, sepeda otopet. Otopet itu fasilitas.
Dipen otopet ya. Ya si jadi madal beli. Tekan Cirebon otopet. Ya priben bene kuwen. Itu juga lumayan kalau jalan kaki kan lebih capek. Ya. Nah, saya kira jadi memang apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita terima, kita manfaatkan seoptimal mungkin, itu aja kok. Kalau fasilitasnya sedikit, ya kita optimalkan dengan kesabaran. Kalau fasilitasnya banyak, kita optimalkan dengan syukuran. Selesai kan? Saya kira ya bisa terjadi. Ya bukan. Jadi memang ya memang ternyata pada akhirnya yang lebih susah itu syukuran, bukan sabar. Orang miskin diuji sabar 100 orang, 80 lulus. Tapi orang kaya diuji syukur, hanya 20 yang lulus. Ya memang sabar itu pada awalnya muncul dengan melalui proses pendidikan juga. Makanya kalau kita belum sabar, ya disabar-sabarkan dong. Aduh, jadi sabar, jadi sabar-sabarkan sih. Susu gak jadi sabar. Iya, makanya ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, lan disabar-sabarakan. Suwe-suwe bisa sabar akhirnya sih. Jadi kenapa? Karena kita ada keinginan untuk bersabar, maka juga potensi adaptasi yang ada pada diri kita juga dipercepat. Iya. Adaptasi kita ini dipercepat, kemampuannya dinaikkan untuk beradaptasi. Ya, jadi artinya bahwa kemampuan beradaptasi ini kan juga berbeda-beda potensi itu. Ya kalau adaptasi bau sih hidung kita memang semuanya hampir sama. Adaptasi hidung, masuk ke WC bau pesing, 5 menit lah. Sewisan dekem, sesuatu hilang bau pesing kah? Karena apa? Hidung kita sudah beradaptasi dengan bau pesing itu, sehingga kita tidak merasakan lagi mual-mual lagi, udah terbiasa. Ya, kita pindah ke rumah di pinggir jalan kereta api. Memang minggu pertama kita tergagap-gagap gitu. Waduh. Tapi setelah 1 bulan 2 bulan, ya tidur kita nyenyak kok. Bahwa kita sudah mampu beradaptasi. Itu yang seperti itu. Nah dalam kehidupan, kita tadinya kaya, tiba-tiba jatuh miskin, dagangan rugi, segala macam kehancuran, rumah kebakar. Nah ketika kita miskin, kadang-kadang orang tuh tidak mampu beradaptasi, seumur hidup sinting kan. Sadina-dina nangis bae bertahun-tahun, si priben mana? Ya artinya kalau sudah setahun kan bisa nyengir mana kalau kan. Iya, mangan das petak maning bisa maning. Itu yang saya maksudkan. Mobilnya habis, ya udah jalan kaki lagi, naik mobil lagi. Ya ini kan alasan yang malu, yang gengsi. Itu kan berarti dia tidak mampu beradaptasi. Kenapa tidak dicuekin aja kata orang gimana? Urusan apa orangnya, kamu mobil sudah nggak ada. Memaksakan pakai mobil. Iya, Eteriono ke mobilan tok, waduh ngenes. Ya wis aku beli. Oke. Mengadaptasikan diri dari kehidupan miskin kita dipindah ke kehidupan kehidupan kaya dalam kehidupan kemiskinan. Banyak yang lulus beradaptasi, tapi yang sulit dari miskin menjadi kaya sulit yang bisa beradaptasi. Langsung sekarat gitu. Iya. Orang kaya baru lupa diri. Iya, kata diundang tanpa disebut bapak beka belum jawab. Iya kan? Sampai ketemu kah? Beli lokatan lu salam dingin kah? Nonggoni dingin cang ayo. Langkah assalamualaikum ya wis meneng bae. Masya Allah. Bayangkan, orang masuk tanpa mengetuk pintu diusir. Terus siapa masuk kamu? Keluar lagi, ketok pintu yang benar.
Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Itu perilaku. Dan saya tahu persis perilaku manusia. Di zaman sirang kono wis sugih mangkonon tak doang aja sugih maning saya kok. Iya kan? Kan membuat kerusakannya sendiri. Kejamnya ya keluar, waduh serakahnya semua. Rusak. Iya adaptasi, iya mau beradaptasi. Mampukah kita itu hidup dalam lingkungan baru? Simone putri man kadim, makadi zaman kampeng bleh. Berganti dengan Prabu sing iya mangku negoro, mangku perawan tuwo segala macam. Iya kan? Nah itu gaya hidup berubah, kemewahan, glamor. Iya, jadi ya begini aja ya kita minta bagaimanapun. Kalaupun kita kaya, ya Tuhan Allah janganlah saya dirubah. Aku tetap seperti aku sekarang. Konon kah? Non, benar. Iya. Jadi memang pada akhirnya apa? Kembali lagi. Ngapain minta kaya? Toh sudah diprogram Allah kapan kamu kayanya kok. Kenapa kamu tolak belai? Ngapain? Yang pasti akan diuji kok. Silakannya kalau orang gak pernah diuji, lama-lama ngaku jadi Tuhan juga. Belek beli pernah, kopok beli pernah, watuk beli pernah, gat waras be, ngaku pangeran sesek. Ya sekarang begini aja dah. Kamu punya anak. Sing siji alem-alemen be kudang-kudangan bae. Sing siji tampekan anggal dina. Sejen kin hasil lagi. Sing hebat sing ditampak anggal dina kin. Balik sekolah basuh lambe, basuh piring, ngepel, cek pasul masawat terus tiap hari gitu. Dia kokoh. Dari sini di gudang disenang-senang bae, ayo dilus-lus. Ayo. Bayangkan. Dari kecil dibina dengan lemah lembut, dengan di gudang-gudang disayang-sayang. Waya majeng kerja, nembe diplototin dengan atasan, nangis lung dina mau mari kerjane. Rapuh sekali kan. Iya dong. Iya dong. Jadi kita harus tahu kehidupan itu seperti itu. Aja ngelamun pengen susi pribin maning. Jadi artinya apa yang kamu minta kamu nggak ngerti sebetulnya. Kalau begitu lebih baik nggak usah minta. Ya udah terserah Allah aja lah, beres kan? Ya waya sugi-sugi ya melat-melat waya sakit-sakit waya waras-waras. Iya, yang penting apapun yang pesan Allah, kita siap menjalaninya. Iya, dan kita siap menerima walakal hamdu ala ma qadait. Kami selalu memujimu apapun yang jadi keputusanmu. Non? Justru itulah dinamika yang paling tertinggi. Seseorang yang bekerja gak pernah putus asa saja. Dia penuh harap dengan Allah saja. Kalau dia sudah yakin, aku tugasnya adalah untuk jadi orang miskin. Dia jalani. Ya gak bakalan mencuri dong. Gak bakalan korupsi. Ketika dia jadi orang kaya, oh tugas harus kasih makan orang sebanyak-banyaknya. Dijalani. Yang dia gak takut miskin kok. Paham gak? Yang namanya orang sabar itu bukan berdiam diri. Orang yang ingin menyelesaikan persoalan dengan tekun. Iya. Dan kalaupun gagal nggak pernah berputus asa. Dicoba lagi. Nandur pari maning, dipangan tikus, babat maning, traktor maning, tandur maning, kenang wereng. Nggak putus asa. Babat maning, tandur maning, kelelep penang banjir, babat maning, tandur maning, langka banyu, garang tandur maning, kenang sudup. Sampai takang modar. Ya, nggak pernah berhenti menanam padi. Karena tugasku di dunia menanam padi yang tidak pernah jadi. Telah kujalani. Dan dia hebat. Itulah orang yang hebat. Siapa? Yang menanam padi nggak pernah jadi. Tapi dia jalani seterusnya. Jadi bukan orang yang sukses yang hebat tuh. Bukan. Sukses mah gak ada urusan. Saya tidak kagum dengan orang yang sukses kok. Saya tidak bangga dengan orang kaya. Saya tidak bangga dengan orang yang pintar. Saya lebih bangga orang yang tiap hari ngaji goblok angger.
paham le. Sangat tidak. Tersono teriono ki. Iya, ngaji wis baget pur. Wong tugasnya ngaji, bukan pinter. Kalau pinter mah Allah yang bikin kok. Otaknya dibikin lain. Tugasnya sama kan? Yang otaknya pinter harus belajar. Yang otaknya bodoh belajar. Yang pinter gak belajar-belajar. Yang bodoh belajar terus. Yang hebat yang bodoh dong. Saya kira kalau Anda paham arti kehidupan. Ujungnya apa? Entena bakal ngerti urip ke ujung-ujungnya. Duh, balik WA beli kiyeng, bagus paham mah. Ujung-ujungnya mah iya. Gak-gak dolanan kabeh kan ke. Iya. Ketika Anda seperti titik nadir memahami kehidupan adalah main-main, pengen pulang kok. Kapan Anda bisa mengerti ketika Allah mengatakan innamal hayatud dunya laibun wa lahun, bahwa kehidupan itu adalah main-main dan sendaguro saja kok. Tidak terlalu serius burung. Ya iya boleh. Ya usia assalamualaikum.